الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء وشهداء وصالحين وأئمة الرسل والعلماء العاملين ومسائكنا في الدين خصوصا إلى روح معلم هذا الكتاب الإمام الفاروق السيد أحمد الحشيمي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر بك من بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن الرجل صلاة فأتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة حافظك الله كما حفظتني فترفع. وإذا أساء الصلاة فلم يتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني فتلف كما يلف الصوب الخلق فيضرب بها وجهه. رواه الطيالسي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. Hadis selanjutnya yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi. Didapatkan ini hadis dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Hadis ini memberikan arahan kepada kita, memberikan informasi untuk kita tentang amal ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan, yakni salat. Bahwa salat yang kita kerjakan, kita semua sadar dan meyakini bahwa salat ini merupakan satu di antara kewajiban yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim. Diperintahkan kita untuk melaksanakan ibadah salat. Salat yang kita kerjakan harus baik dan harus sempurna. Karena sampai-sampai dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu hari ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana sahabat Abdullah ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah, amalan apa yang paling disenangi oleh Allah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, as-salatu alaihi. Kata Nabi, as-salatu fi waqtiha, yaitu sembahyang 5 waktu pada waktunya. Jadi salat adalah merupakan ibadah yang paling disenangi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan berarti bahwa Allah tidak suka dengan ibadah-ibadah yang lain. Tidak. Semua ibadah
ibadah merupakan perintah Allah. Haji merupakan perintah Allah. Puasa merupakan perintah Allah, zakat dan lain sebagainya. Dan mereka semua ibadah-ibadah itu punya nilai-nilai tersendiri di hadapan Allah. Haji itu ibadah yang besar, ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan Allah menjaminkan buat orang yang melaksanakan ibadah haji dengan baik, dengan benar, tidak ada balasannya kecuali adalah surganya Allah. Sampai-sampai dalam satu hadis Rasulullah mengatakan al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur, haji yang baik, haji yang benar, tidak ada balasannya dari Allah kecuali adalah surga. Jadi mempunyai satu kedudukan yang luar biasa haji itu. Tapi ibadah haji kewajibannya tidak seperti sholat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup, dan itu pun bagi orang-orang yang mampu saja. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji ibadah yang besar, tapi dia diwajibkannya hanya sekali dalam seumur hidup dan hanya untuk orang-orang yang punya kemampuan. Yang kedua, ada ibadah puasa pun juga demikian. Ibadah puasa ibadah yang punya nilai yang besar di hadapan Allah. Ada satu hadis Rasulullah pernah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan baik, dengan benar, imanan wa ihtisaban, dia jalankan puasa itu karena iman kepada Allah, dia jalankan puasa itu ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya oleh Allah dari dosa-dosa yang terdahulu. Jadi ibadah besar puasa Ramadan, tapi kewajibannya tidak seperti salat. Dia kewajibannya hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Beda dengan ibadah salat. Ibadah salat itu dia punya keistimewaan tersendiri. Ya, makanya baik dari sisi perintahnya maupun dari sisi amaliyahnya berbeda ibadah salat dengan ibadah yang lain. Ketika Allah memerintahkan orang untuk melaksanakan ibadah haji, Allah ingin turunkan itu ayat, Allah cukup memanggil malaikat Jibril, dititipkan ayat itu kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah mau memerintahkan haji, cukup Allah panggil Jibril sebagai malaikat yang memang tugasnya untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada para nabi dan para rasul. Dipanggil Jibril, Jibril sampaikan ayat ini kepada kekasihku Muhammad, perintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini cukup dititipkan kepada Jibril sampai kepada Nabi Muhammad. Ayat perintah tentang puasa pun juga demikian. Allah Subhanahu wa taala titipkan ayat itu dan sampaikan kepada Muhammad kekasihku. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup Allah titipkan ayat itu kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi tidak dengan salat. Ketika Allah ingin merintahkan itu salat, Allah tidak mau menitipkan ayat ini kepada Jibril, tapi Allah ingin sampaikan langsung perintah itu kepada Nabi Muhammad. Maka dipanggillah Nabi Muhammad secara langsung oleh Allah untuk mendapatkan perintah salat itu. Dan pemanggilan itu tertulis dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Dipanggil Nabi Muhammad langsung oleh Allah untuk mendapatkan perintah itu. Subhanallah. Itu nilai keistimewaan daripada salat dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua, kalau tadi ibadah haji hanya sekali dalam seumur hidup,
Kalau puasa hanya sebulan dalam 1 tahun, zakat hanya sekali dalam 1 tahun, tapi sholat tidak. Kewajiban sholat, saking senangnya Allah kepada ibadah sholat, saking sukanya Allah kepada ibadah sholat, Allah tidak wajibkan sekali dalam seumur hidup, Allah tidak wajibkan dalam 1 bulan dalam 1 tahun, tapi justru Allah perintahkan dan Allah wajibkan sholat itu justru 1 hari. Berapa kali Allah perintahkan itu? 5 kali kita diperintahkan karena saking senangnya Allah dengan ibadah sholat ini. Makanya dia menjadi barometer, ukuran untuk semua amal-amal kita. Kalau baik ketika diperiksa sholat itu, maka baiklah semuanya kita. Tapi kalau jelek ibadah sholatnya, maka jeleklah itu semuanya, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini ingin memberikan arahan kepada kita. Rasulullah memberikan sinyal agar sholat yang kita kerjakan ini lakukanlah dengan baik, dengan benar. Sebab ketika sholat yang kita kerjakan kemudian kita lakukan dengan baik, dengan benar, sempurna wudunya, sempurna rukuknya, sempurna sujudnya, kalau ini kita lakukan dengan baik, dengan benar, sholat pun akan merasa gembira. Sholatnya yang gembira, sholatnya akan merasa senang, merasa bahagia, bahkan merasa bangga. Sholatnya yang bangga. Nah, Rasulullah bersabda dalam hadis ini, apa kata Rasulullah? Idza ahsana ar-rajulu sholata, apabila ada seseorang yang membaguskan sholatnya, apabila ada seseorang yang membaguskan sholatnya, dengan cara apa dia baguskan sholatnya itu? Fa'atamma ruku'aha wa sujudaha, yaitu dengan cara dia sempurnakan rukuknya, dia sempurnakan sujudnya. Wa fi ba'di riwayat, di dalam riwayat yang lain, fa'atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha, dia sempurnakan wuduknya, dia sempurnakan rukuk dan sujudnya. Apabila ada orang yang membaguskan sholatnya dengan cara dia sempurnakan seluruh rangkaiannya, ibadah sholat itu sempurna, baik, benar. Kalau dia lakukan itu dengan baik, dengan benar, faqalatis sholat, maka berkatalah sholat itu. Berkatalah sholat. Apa kata sholat? Hafizakallah kama hafiztani. Mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah sebagaimana engkau telah menjaga aku, katanya. Mudah-mudahan engkau dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau telah memelihara aku, katanya. Masya Allah. Yang ngomong siapa nih? Yang ngomong siapa? Salat yang bicara. Salatnya yang merasa bangga, senang dia karena sudah diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan benar, sempurna, wudunya sempurna, rukunya sempurna, sujudnya sempurna, seluruh rangkaian ibadahnya itu dilakukan dengan baik, dengan sempurna. Salat akan merasa bangga, salat akan merasa senang. Saking senangnya salat itu, berkata kata Nabi Muhammad, dia berdoa dan bermohon kepada Allah, hafizakallah kama hafiztani. Mudah-mudahan Allah menjaga dan memeliharamu sebagaimana engkau telah menjaga dan memelihara aku, katanya. Subhanallah. Faturfa'u, maka diangkat itu salat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salat kita yang tadi kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya, kalau sholat itu dilakukan dengan cara yang asal-asalan, tapi sebaliknya kalau sholat itu kita lakukan dengan cara yang buruk, kita tidak sempurnakan itu sholat kita, wudunya nggak sempurna, rukunya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, seluruhnya nggak sempurna.
Dilanjutkan hadis itu, kata Nabi, wa iza asa as-salata, dan apabila ada orang yang asal-asalan salatnya, apabila ada orang yang tidak menyempurnakan salatnya, wudunya tidak sempurna, rukunya tidak sempurna, salatnya tidak, sujudnya tidak sempurna. Apabila ada orang yang asal-asalan salatnya, falam yutimma ruku'aha wa sujudaha, dia tidak sempurnakan semua rakayannya itu, asal-asalan. Tumaknunahnya tidak ada, takbirnya tidak sempurna, rukunya enggak sempurna, main asal ruku, main asal sujud, tidak lagi memperhatikan batasan-batasan sujud, mana anggota yang wajib dalam sujud. Dia tidak sempurnakan itu sembahyangnya. Kalau ada orang yang seperti itu, kata Nabi Muhammad, marah solat ini, tidak senang solat ini, dia pun berkata, faqalatis solat, maka solat itu pun juga berkata kepada Allah. Apa kata solat? Dhayya'akallah kama dhayya'tani. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, campakkanlah orang itu, sia-siakanlah orang itu sebagaimana dia telah mensia-siakan aku, kata. Masya Allah. Yang marah siapa? Salat kita. Yang marah salat kita. Nah, cukup hadis ini memberikan sebuah semeti buat kita, saudara, agar kita bisa mampu melaksanakan itu dengan baik, dengan benar, agar sholat yang kita kerjakan ini bisa sempurna. Jangan sampai sholat yang kita kerjakan tapi malah justru kita juga mendapatkan campakan dari Allah karena kita mencampakkan dia. Maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada satu ayat di dalam Al-Quran, Allah berfirman, apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Ada nggak ayatnya? Allah memberikan sebuah informasi. Kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Kalau orang yang tidak pernah sholat, kemudian nanti yaumul qiyamah dia digolongkan orang-orang yang celaka, pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Kalau ada orang-orang yang tidak pernah mendirikan sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kemudian dia dicampakkan oleh Allah nanti yaumul qiyamah, dia dimasukkan dalam neraka wail, dicelakakan, dia wajar karena mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Betul? Wajar kalau mereka itu tidak mendapatkan tempat yang terbaik karena mereka mengingkari perintah Allah, tidak mau sujud kepada Allah. Tapi ini tidak, saudara. Allah justru memberikan gambaran apa dalam Al-Quran? Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang melaksanakan sholat. Dia sembahyang nggak? Dia sembahyang nggak? Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Allahu Akbar. Siapa orang yang celaka itu? Orang-orang yang sembahyang tapi dia celaka. Alladzina hum an salatihim, orang-orang yang sembahyangnya penuh dengan kelalaian, lalai dalam ibadahnya. Bukan gak sembahyang, tapi sembahyang yang dia kerjakan itu lalai. Rukunya lalai, sujudnya lalai, wudunya lalai, asal-asalan sembahyangnya, tidak mengerti tentang hukum-hukum salat. Dia nggak paham mana yang bagian yang wajib dalam sembahyang, mana bagian yang sunnah dalam sembahyang. Bahkan terkadang yang sunnah dijadikan wajib, yang wajib dijadikan sunnah, karena dia tidak mengetahui tentang kaifiyatus shalah, tata cara salat. Masya Allah. Padahal dia mengerjakan salat, tapi dia dikategorikan orang-orang yang masuk dalam kategori orang yang celaka. Lalai di dalam sembahyangnya, tidak sempurna di dalam ibadahnya, lalai di dalam berwudu misalnya, nggak sempurna wudunya,
Kita tidak bisa menutup mata, Pak. Boleh kita lihat, kita perhatikan. Mungkin diantaranya itu adalah kita juga. Betapa wudhu kita kurang sempurna. Wudhu kita kurang sempurna. Bagian-bagian yang wajib di dalam berwudhu kita tidak ini. Tangan kita tidak kita basuh sampai dengan apa? 2 sikut kita. Ada orang wudhunya bajunya masih segini Pak wudhu. Ada nggak? Siapa? Ada orang wudhu bajunya kagak digulung. Ya, Masya Allah. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila shalah fa'aghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Quran, apabila kamu hendak mendirikan salat, fa'aghsilu wujuhakum. Yang pertama disuruh berwudu itu basuh apanya? Wajah kita. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tanganmu sampai kepada kedua sikut disuruhnya. Tapi berapa banyak di antara kita, dan mungkin juga termasuk kita, banyak kita yang berwudu dengan cara ya udah begitu aja tuh. Ada nggak? Nggak jujur, ada nggak yang begitu? Masya Allah. Kalau itu kita lakukan Pak, demi Allah tidak sah sembahyang kita, karena wudu kita tidak sempurna. 5 tahun kita sembahyang dengan cara berwudu begitu, berarti 5 tahun wudu sembahyang kita tidak sempurna. Wudu kita maka tidak sempurna apa? La salata liman la wudu'a lahu. Tidak dianggap sempurna sembahyang seseorang itu. Tidak sempurna sembahyang seseorang bagi orang yang tidak sempurna wudunya. Kalau dia nggak sempurna wudunya, nggak sempurna salatnya. Itu bagian wudu aja. Betapa banyak kekurangan di antara kita. Basuh kaki, tidak dibasuh kakinya Pak, hanya disiram saja. Itu pun juga siram kadang-kadang tidak sempurna. Maaf, dia buka keran begini. Ada ya? Hah? Allahu Akbar. Rasulullah mengingatkan kita Pak. Rasulullah mengingatkan kita, jangan sampai kita diomelin sama siapa? Sama sholat. Jangan sampai sholat marah sama kita. Jangan sampai sholat murka sama kita. Iza asa as-salata, apabila ada orang yang tidak sempurna sembahyangnya, tidak sempurna wudunya, ruku dan sujudnya, faqadatis sholat, maka sholat murka, marah, dia ngomong sama Allah. Apa kata sholat? Dhayya'akallah kama dhayya'tani. Ya Allah, campakkan orang itu ya Allah, sebagaimana dia telah mencampakkan aku, katanya. Allahu Akbar. Nah ini yang perlu kita persempurnakan, karena dia merupakan benteng, dia barometer ukuran amal-amal kita ini. Jaga sholat kita, insya Allah. Jaga sholat kita, tata cara kita melaksanakan ibadah. Makanya kalau bisa di dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita, sholat kita khususnya, Rasulullah sampai-sampai menganjurkan kepada kita, sembahyanglah kamu dengan berjamaah, karena sembahyang berjamaah akan menolong dan membantu daripada kekurangan-kekurangan ibadahmu. Sembahyang berjamaah. Makanya disuruh, walaupun sembahyang dengan berjamaah, maaf ini, sembahyang dengan berjamaah, ada perbedaan pendapat para ulama.
ada perbedaan pendapat para ulama tentang menyatakan hukum sembahyang dengan berjamaah. Bukan sembahyangnya nih, tapi sembahyang dengan apanya? Berjamaahnya yang berbeda pendapat. Kalau sembahyangnya semua sepakat bahwa zuhur, asar, maghrib, isya, subuh semuanya wajib, semua sepakat. Yang berbeda pendapat itu adalah dilakukan dengan berjamaah, hukumnya apa? Imam Hanafi dan Imam Maliki, beliau memberikan isyarat sembahyang dengan berjamaah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu cukup ada wakil yang mewakili sembahyangnya, kayak sembahyang jenazah, kayak sholatul jenazah. Andai kata di dalam satu kampung itu ada jenazah orang Islam, tapi ternyata nggak ada yang nyembayangin jenazahnya, padahal mereka tahu ada yang meninggal, maka dosa itu satu kampung karena tidak ada yang mau menyolatkan jenazahnya. Kalau tidak ada yang menjembayangkan. Tapi ketika ada satu orang yang mewakili, bapaknya nyembayangin misalnya, atau anaknya yang menyembayangin sendiri saja, maka gugur tuh semuanya karena sudah terwakili. Itu yang disebut dengan fardu apa? Kifayah. Nah, ada yang berpendapat bahwa sembahyang dengan berjamaah hukumnya fardu kifayah. Kalau di dalam satu kampung ini tidak ada satupun orang yang sembahyang berjamaah, baik itu di masjid, baik itu di musola, baik itu di kantor, di pasar, di rumah, dalam satu kampung ini tidak ada yang sholat berjamaah, maka satu kampung ini kalau dia mengambil fatwa tentang sholat jamaah fardu kifayah, satu kampung itu semuanya apa? Dosa. Kalau tidak ada yang berjamaah. Tapi ternyata ada yang nolongin, sembahyangnya di rumah berjamaah, suami sama istri, gugur tuh yang lain karena tertolong. Ini namanya fardu kifayah. Tapi ada yang berpendapat bahwa sembahyang dengan berjamaah ini hukumnya fardu ain. Masya Allah, hukumnya fardu ain, artinya semua orang harus sembahyang dengan berjamaah, walaupun tidak dimasukkan di dalam bagian syarat sah sholat. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan sembahyang dengan berjamaah itu hukumnya fardu ain, tapi tidak masuk dalam syarat sah sholat. Artinya apabila ada orang yang sembahyang kemudian dilakukan tidak dengan berjamaah, sembahyang sendiri, kata Imam Ahmad bin Hanbal sah sembahyangnya, tapi berdosa karena tidak berjamaah. Sembahyang juga tapi dosa juga. Makanya tidak ada yang berani. Orang-orang yang menfatwakan tentang pandangan seperti pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, seperti saudara-saudara kita yang ada di Saudi sana, di Mekah, di Madinah, itu banyak bermazhab kepada Imam Hambali. Itu Masya Allah, kalau udah waktu sholat, udah semuanya hayya 'alas shalah, datang waktu sholat, itu toko semuanya apa? Tutup tuh. Semua toko-toko tutup, nggak ada yang berani buka. Kalau sudah hayya 'alas shalah, kantor-kantor, semua kegiatan itu tutup, berhenti. Masya Allah. Beda tipis sama kita. Kalau di sini azan berdep, tutup apa kagak? Kenapa? Karena dia berpandangan seperti itu. Sembahyangnya berjamaah semuanya.
Dan apabila dia lakukan tidak berjamaah, sah sembahyangnya, tapi berdosa karena tidak berjamaah. Ini kalau mengikuti pendapat tentang sholat berjamaah hukumnya fardu ain. Tapi tidak dengan Imam Syafi'i. Lebih bijak. Imam Syafi'i tidak menyatakan sembahyang itu fardu kifayah ataupun fardu ain, tapi sembahyang dengan berjamaah adalah merupakan sunnatul muakkadah. Amat sangat dianjurkan. Usahakanlah kamu sembahyang dengan apa? Karena ketika kamu sembahyang dengan berjamaah, banyak kekurangan-kekurangan daripada sholatmu itu disempurnakan dengan sebab keberkahan berjamaah. Insya bisa jadi sembahyang kita banyak kekurangannya. Bisa jadi Fatihah kita banyak kekurangan. Baca Fatihah wajib apa sunnah? Baca Fatihah wajib apa sunnah? Buat imam baca Fatihah, buat makmum. Bisa jadi Fatihah yang kita baca ada kekurangannya. Ada kurangnya enggak? Makhrajal hurufnya mungkin salah, betul? Panjang pendeknya mungkin salah. Bisa jadi itu yang terjadi. Tapi insya Allah ketika kita sholat berjamaah, mudah-mudahan akan disempurnakan kekurangan kita itu, saudara. Karena di antara orang yang berjamaah bisa jadi di dalamnya ada orang yang sholatnya benar, Fatihahnya benar, rukunya benar, sujudnya benar. Satu saja kalau ada orang yang seperti itu semua akan ditanggulangi oleh orang yang seperti ini. Berkatnya apa nih? Berjamaah. Subhanallah. Ya. Nah, jadi Bapak para jamaah sekalian, hadis ini cukup ekstrim buat kita ini. Jangan sampai kita ini diomelin dan dimarahin sama siapa? Hah? Sama sholat. Kita harus jaga sholat kita. Kita harus pelihara sholat kita ini. Orang yang bisa menjaga sholat, orang yang mampu memelihara sholat, dijanjikan dalam satu hadis. Apa kata Nabi Muhammad? Man hafadha ala sholat, barang siapa yang bisa menjaga sholat, barang siapa yang bisa memelihara sholat, akramahullahu bi khamsi khisalin, maka niscaya Allah akan muliakan orang itu dengan 5 perkara. Kalau ada orang yang mampu menjaga sholatnya, dia bisa memelihara sholatnya. Melihara sholat itu bukan pada saat sembahyangnya doang, Pak, tapi menjaga sholat, memelihara sholat. Dia bisa jaga sebelum sholatnya, dia bisa jaga ketika sholatnya, dia bisa jaga sesudah sholatnya. Tiga-tiganya itu dijaga. Orang itu akan dianggap orang yang menjaga sholat. Sebelum sholat dia lihat dulu persiapan sebelum sholatnya sampai sejauh mana, nggak sembrono dia sembahyangnya. Dia lihat bajunya ada najis atau tidak, celananya ada najis atau tidak. Ya, jangan sampai nih, hati-hati. Kita ini lebih banyak, maaf, di tempat kita ini sekarang banyakkan pakai celana panjang atau pakai sarung. Nah, hati-hati di dalam kita berpipis. Cara cebok kita, tetesan-tetesannya, ya, kita anggap sudah benar menurut kita, tiba-tiba kayak ada yang keluar. Ini bagaimana hukumnya? Istinja kita kurang sempurna, tetesan kita kurang sempurna. Tahu-tahu kita udah main tutup aja tuh celana dalam kita, keluar masih ada. Bisa jadi nggak? Bisa jadi nggak? Hati-hati katanya. Makanya dalam kajian fikih disunnahkan buat kita itu untuk istibroh, dehem. Lagi pipis, dehem. Tahu dehem nggak? Iya. Tuh ditekenin gitu, Pak. Supaya nirisinnya benar.
supaya ditirisinnya tuh keluar semua tuh dengan tekanan gitu. Jangan sampai masuk kita dalam satu hadis. Ketika satu hari Rasulullah berjalan dengan Sayyidina Utsman ibnu Affan. Ketika Nabi Muhammad berjalan sama Sayyidina Utsman ibnu Affan, satu riwayat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika di tengah perjalanan berhenti Nabi Muhammad karena ada perkuburan di situ. Ada banyak orang yang dikubur, Nabi berhenti. Sayyidina Utsman bertanya, "Kenapa berhenti ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Andai kata Allah Subhanahu wa taala membuka pendengaranmu sebagaimana yang Allah buka yang aku dengar saat ini, bahwa ada 2 kubur di dalam tempat ini yang sedang mendapatkan siksa di dalam kuburnya, engkau tidak akan mampu mendengar jeritan tangisan orang yang mendapatkan siksa di dalam kubur ini." Kemudian Sayyidina Utsman bertanya, "Ini 2 kubur yang mendapatkan siksa, apakah karena dia melakukan dosa yang besar ya Rasulullah?" Tidak. "Apakah dia korupsi ya Rasulullah?" Tidak. "Apakah dia berbuat zina, dia judi?" Tidak. "Lalu apa dosa 2 kubur ini?" Kata Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi Muhammad, 2 kubur ini, si A dan si B. Si A di dalam kuburnya sedang menangis, berteriak, mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia suka berbuat namimah, suka mengadu domba orang. Jadi dosanya bukan karena judinya, bukan karena zinanya, bukan karena korupsi dan lain sebagainya, tapi karena dia suka apa? Mengadu domba. Allah siksa demikian di dalam kubur. Lalu yang kedua kata Nabi Muhammad, "Tahukah engkau ya Utsman, apa dosa yang dari ini?" Dia tidak zina, dia tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat maksiat. Dosa yang dilakukan oleh orang ini tidak lain karena tidak bersih ketika dia istinja. Tidak bersih karena dia tidak istinja. Ceboknya enggak bersih. Tuh. Dia tidak zina, dia tidak judi. Nah, buat kita ya, resiko tercepretnya itu najis kalau pakai celana panjang, mungkin nggak? Mungkin nggak? Perlu kita hati-hati dalam yang seperti itu. Perlu kita hati-hati di dalam seperti ini. Wudu kita sempurnakan, semuanya kita sempurnakan. Ruku kita sempurnakan, sujud kita sempurnakan. Kalau kita sendiri dalam sembahyangnya, ya, sembahyang kita tidak berjamaah, maka kemungkinan besar kekurangan-kekurangan kita, ketidaksempurnaan kita banyak sekali tidak tertolong. Tapi insya Allah dengan melaksanakan sholat dengan apa? Berjamaah, kita akan mendapatkan kesempurnaannya. Makanya dibacakan doa, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tammim taksirana ya Allah. Subhanallah, ini doa yang luar biasa. Satu permintaan dan permohonan kepada Allah. Minta kepada Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah salat kami, wa siyamana wa qiyamana, terimalah puasa kami dan terimalah qiyamul lail kami, wa ruku'ana wa sujudana, terimalah ruku dan sujud kami. Ditutup doa itu dengan satu permintaan, wa tammim taksirona ya Allah, dan sempurnakanlah segala kekurangan-kekurangan ibadah kami. Dan salah satu bentuk kesempurnaan di antara sempurnanya itu, satu di antaranya yang bisa membuat kita mendapatkan kesempurnaan adalah dengan cara apa? Berjamaah. Alhamdulillah. Sekalipun misalnya kata Imam Syafi'i, ekstrimnya tidak ada satupun yang khusyuk sembahyangnya, imamnya tidak khusyuk, makmumnya tidak khusyuk. Andai kata itu terjadi, masih tetap diterima sembahyang itu, masih dianggap sempurna sembahyang itu kalau safnya lurus dan rapat.
Kalau safnya lurus dan rapat, maka itu pun merupakan satu di antara penyebab sempurnanya apa? Salat kita. Istawu sufufakum fa inna salat sufufakum min tamamis salat. Sembahyang dengan lurus dan rapat saf itu adalah di antara sempurnanya salat kita. Mudah-mudahan hadis ini membuat cerminan buat kita. Ayo kita berusaha, jangan sampai ibadah solat yang kita kerjakan dia marah kepada kita, dia murka kepada kita, sampai dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang amat sangat menakutkan. Doya'akallah kama doya'tani, ya Allah, campakkanlah orang itu sebagaimana dia telah mencampakkan aku. Tapi mari kita berusaha supaya salat kita ini, iza ahsana rajulu salata, apabila ada orang yang bagus salatnya, bagus wudunya, bagus ruku dan sujudnya, faqalatis shalah, maka salat akan bicara, salat akan berkata, hafizakallah kama hafiztani. Mudah-mudahan Allah menjagamu, Allah memeliharamu sebagaimana engkau telah menjaga aku dan memelihara aku. Kata siapa? Kata salat. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.